Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dengan NIM P10122014. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan informasi terkait gizi dan ekonomi. Untuk penjelasan atau informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama itu ada pengertian. Nah, jadi ekonomi gizi merupakan kajian multidisiplin ilmu pengetahuan yang melihat permasalahan gizi sebagai suatu kesinambungan rantai penyediaan makanan dengan hasil akhir berupa kesehatan manusia. Nah, jadi ekonomi pangan dan gizi itu mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dengan sumber daya yang terbatas, serta peranan pangan dan gizi sebagai faktor tercapainya kesehatan manusia yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu konsep permintaan dalam konteks ekonomi pangan dan gizi. Nah, jadi permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dalam periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Nah, jadi permintaan dalam konteks ekonomi pangan dan gizi ini, dia itu merupakan permintaan konsumen terhadap berbagai macam bahan pangan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan tujuan mencapai adanya pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Nah, jadi konsep permintaan ini dia itu menyatakan ada hubungan berbalikan antara jumlah permintaan dan harga barang dalam kondisi ceteris paribus. Nah, jadi kenaikan harga produk atau barang ini akan menurunkan jumlah barang yang diminta, sedangkan penurunan harga produk atau barang justru akan meningkatkan jumlah barang yang akan diminta. Selanjutnya yaitu ada konsep penawaran dalam konteks ekonomi pangan dan gizi. Nah, jadi penawaran adalah seluruh jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada jangka waktu tertentu dalam berbagai tingkatan harga. Nah, jadi konsep penawaran dihubungkan dengan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual terkait dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Nah, jadi konsep penawaran ini dalam konteks ekonomi itu dia itu merupakan sejumlah bahan pangan yang ditawarkan atau ingin dijual kepada konsumen supaya produsen atau penjual mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan tingkat penawaran. Nah, yang pertama itu ada faktor dari tingkat permintaan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan itu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, jadi harga suatu produk atau bahan makanan tertentu dia itu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Dalam perspektif ekonomi pangan, terdapat hubungan antara harga makanan dengan perilaku konsumen. Terus yang kedua itu ada ketersediaan dan harga pengganti atau substitusi. Nah, barang pengganti atau barang substitusi adalah suatu produk atau barang yang memiliki fungsi yang hampir sama atau bisa digunakan untuk saling mengganti barang yang lainnya. Ketersediaan bahan pangan ini dia itu memiliki jumlah yang lebih banyak dan harga yang lebih murah, sehingga menyebabkan adanya penurunan jumlah permintaan pada suatu bahan pangan. Terus yang ketiga itu ada harga barang pelengkap atau komplementer. Nah, barang pelengkap atau biasa disebut dengan komplementer itu adalah suatu barang yang fungsinya dia itu saling melengkapi. Kebiasaan masyarakat biasanya dia itu mengonsumsi teh manis yang menjadikan penggunaan gula pasir sebagai barang pelengkap dalam pembuatan minuman teh manis. Terus selanjutnya yaitu yang keempat ada penghasilan atau pendapatan konsumen. Nah, semakin tinggi atau banyak jumlah penghasilan seseorang, dia itu akan mendorong seseorang itu untuk semakin banyak membelanjakannya
sehingga meningkatkan adanya jumlah permintaan. Hubungan antara pendapatan atau permintaan bahan makanan, dia itu menyatakan bahwa ketika pendapatan meningkat, maka proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan itu akan berkurang. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada perkiraan harga barang di masa depan. Jadi harga barang yang diperkirakan dia itu akan terus menerus meningkatkan, membuat konsumen menambah jumlah permintaan suatu barang atau produk demi mendapatkan adanya harga beli yang lebih murah. Terus sebaliknya itu apabila perkiraan harga barang yang menurun, membuat konsumen akan mengurangi adanya tingkat permintaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Nah, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Jadi kenaikan harga barang akan meningkatkan jumlah penawaran yang dilakukan oleh penjual atau produsen. Hal ini berasal dari motif ekonomi bahwa seseorang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua itu ada jumlah penjual atau produsen. Nah, suatu daerah yang merupakan sentra atau pusat penghasil suatu barang atau produk tertentu, dia itu akan membuat jumlah penawaran barang menjadi tinggi. Nah, jadi kawasan sentra produksi dia itu berhubungan dengan adanya konsep komoditas potensial dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh suatu daerah. Terus yang ketiga itu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah biaya yang digunakan atau dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi. Jadi peningkatan biaya produksi ini dia itu membuat harga barang yang diproduksi meningkat. Nah, apabila biaya produksi ini meningkat, maka harga barang yang diproduksi ini akan tinggi sehingga membuat produsen menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Terus yang keempat itu ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu dia itu mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah barang yang akan ditawarkan. Jadi kemajuan teknologi ini memungkinkan proses produksi massal dan memudahkan proses produksi yang akan menurunkan biaya produksi. Penurunan biaya produksi ini akan memudahkan produsen menyediakan adanya jumlah barang yang lebih banyak di pasar. Terus yang terakhir itu ada ketersediaan dan harga barang pengganti. Nah, peningkatan harga suatu barang sedangkan harga barang pengganti dia itu tetap atau lebih murah akan meningkatkan adanya penawaran harga barang pengganti sehingga penawaran barang utama itu akan menurun. Selanjutnya yaitu harga pangan dan harga gizi. Yang pertama itu elastisitas harga. Nah, elastisitas harga yaitu persentase perubahan jumlah permintaan barang dibandingkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Jadi permintaan elastis ini terjadi apabila perubahan sedikit harga pada barang akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan barang yang drastis. Jadi permintaan elastis ini terjadi pada barang mewah. Selanjutnya yang kedua itu ada harga gizi. Harga gizi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan satu satuan zat gizi tertentu. Nah, harga gizi ini adalah perbandingan antara harga pangan dengan jumlah zat gizi tertentu yang terkandung dalam bahan makanan. Nah, perhitungan harga gizi ini dilakukan pada berat bahan makanan yang dapat dimakan atau BDD. Nah, perhitungan harga gizi dapat diaplikasikan pada berbagai program kebijakan gizi berbasis pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi penduduk. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen dalam pemilihan bahan makanan. Nah, perilaku konsumen merupakan berbagai tindakan atau cara individu atau konsumen dalam usaha untuk memperoleh dan menggunakan barang atau jasa ekonomis termasuk
proses pengambilan keputusan yang mendahului tindakan pengambilan keputusan tersebut. Nah, konsumen suatu barang atau jasa, dia itu memiliki beragam latar belakang seperti usia, budaya, pendidikan, keadaan sosial ekonomi maupun prioritas kebutuhan yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk menggunakan suatu barang atau jasa, termasuk pemilihan bahan pangan. Selanjutnya, konsumen ini memilih bahan pangan untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Selanjutnya yaitu pendapatan dan belanja bahan pangan. Nah, yang pertama itu ada hukum Engel. Hukum Engel ini menyatakan bahwa elastisitas permintaan pangan cenderung besar pada kelompok keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah. Sedangkan elastisitas permintaan akan menurun pada kelompok keluarga yang memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, keluarga yang memiliki pendapatan rendah, dia itu biasanya mengalokasikan proporsi pendapatan untuk belanja pangan yang lebih tinggi. Terus yang kedua itu ada hukum Bennett. Nah, hukum Bennett ini menyatakan bahwa rasio konsumsi bahan pangan sumber pati menurun seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, karena diverifikasi bahwa konsumsi bahan pangan sumber kalori dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi hukum Bennett ini memiliki pendapat bahwa bahan pangan berbahan pati sebagai bahan makanan pokok. Itu seperti ada beras, gandum sebagai bahan pangan sumber kalori yang memiliki harga yang lebih murah. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai gizi dan ekonomi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.